Salam songsang dan salam makan pagi kepada tetangga kita ya. Siapa lagi kalau bukan kaum pemalsu dokumen, juara dunia pemalsu dokumen FIFA, Bani Sarapan wal angan-angan ya di Republik Belacan Malaides tentunya, yang punya IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang ya. Barusan kita saksikan bagaimana akhirnya pertandingan antara tim nasional Indonesia yang diturunkan di Piala AFF, Piala Kaleng Ciki, Piala Ciki Kaleng Kongguan isi Rengginang ini sudah berakhir melawan Timor Leste ya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya, jangan pernah menganggap sepak bola ini seperti matematika. Ya, karena sebelum pertandingan melawan Timor Leste ini, setelah kita menang 5-1 dengan permainan yang begitu indah ketika melawan Kamboja, banyak orang-orang Indonesia yang sudah tertular sifat Malaydesiawi ya, yang mulai jumawa, udah serahkan aja pialanya ke Indonesia ya, ke King Indo, segala macam seperti itu. Karena permainan kita itu memang kita lihat ketika melawan Kamboja itu lebih baik daripada tim manapun yang sudah bertanding sebelumnya ya. Tidak ada yang sebagus permainan tim kita ketika melawan Kamboja ya. Saya ingatkan di video sebelumnya, ya sepak bola itu tidak bisa seperti itu kita lihat ya. Ketika tim terbaik itu pasti juara. Saya ingatkan waktu itu contohkan bagaimana tim AFF 2010 kita ya, itu tim terbaik di AFF sebelum ini yang kita miliki. Bahkan di babak penyisihan kita sudah mengalahkan Malaides dengan skor 5-1 pada saat itu, yang menimbulkan keributan juga di media mereka di sana di Malaides, dicaci maki. Sempat Raja Gobal pelatihnya pada saat itu oleh orang-orang Malaides. Tetapi kemudian apa yang terjadi di final, mereka justru unggul 3-0 melawan kita ketika kita bertandang ke sana ya, dengan segala kecurangannya tentunya ya, dengan penontonnya mereka yang menyorot laser, dan kemudian kontroversi yang banyak indikator yang sampai saat ini orang menuduh itu settingan gitu ya. Kemudian kita menang di Jakarta 2-1 tapi tidak cukup untuk menjadi juara. Dan contoh paling mutakhir itu ketika kita melawan ketika Prancis di Piala Dunia gitu, yang seolah-olah sampai semifinal itu mereka seolah tidak berkeringat ya, unggul segala-galanya. Tetapi ketika melawan Spanyol, pelatih Spanyol sudah membaca permainan Prancis ini, mana yang dimatikan, mana yang harus ditahan gitu, nggak bisa bergerak Prancis akhirnya, dan mereka kalah dari Spanyol dengan skor 2-0 ya. Padahal mereka itu tim terbaik sampai disebut Avenger pada saat itu. Nah, ini juga yang terjadi dengan Indonesia ya. Memang sebelum pertandingan ini ada seperti pandang remeh terhadap Timor Leste ini ya. Contohnya kita berangkat itu sehari sebelum pertandingan tanpa perlu aklimatisasi di Thailand. Dan kemudian sejak awal pertandingan juga Indonesia seperti sudah melihat pertandingan melawan Vietnam ya. Pertandingan melawan Timor Leste ini udah dianggap nggak ada gitu. Jadi di mana dikatakan juga bahwa kita itu tidak mengejar skor, yang artinya akan melakukan rotasi, dan benar saja ya, John Herdman di pertandingan ini melakukan rotasi 6 pemain yang sebelumnya turun ketika melawan Kamboja tidak diturunkan ya, mulai dari Nadeo, Rizky Ridho, kemudian Sandy Walsh, Beckham, kemudian Shane Patinama ya, dan juga Donitri Pamungkas itu tidak diturunkan di pertandingan kali ini ya. Dan di sana starter kita pertama kali melihat bagaimana Tim Havens bermain, dan kemudian Raihan Hanan diturunkan jadi starter, dan juga Jordi Amat sebagai kapten di pertandingan kali ini ya. Dan itu yang kita saksikan di pertandingan tadi. Kemudian ada Brian Fatari juga turun menjadi di tim pertama di sana, dan kemudian Wahyu ya, itu yang ditampilkan tadi. Dan hasilnya itu seperti kita menyaksikan di babak kedua di pertandingan ketika melawan Kamboja ya. Di babak kedua itu ketika kita turun dengan tim pelapis, pertandingan itu permainan kita langsung remek ya, tidak seperti sebelumnya ketika menurunkan pemain inti ya. Kita itu bermainnya Kamboja mulai mengancam, bahkan sempat mencetak gol.
gitu pada saat itu. Nah, ini yang terjadi juga dengan Timor Leste ketika di babak pertama ya. Permainan Indonesia tidak berkembang meskipun diawali dengan sangat baik gitu. Kita hampir mencetak gol cepat, tetapi tendangan dari Raihan Hanan yang sudah bebas saat itu kena tiang. Dan sejak saat itu Indonesia itu kesulitan menembus pertahanan Timor Leste. Bahkan Timor Leste berkali-kali melakukan serangan yang membahayakan gawang Indonesia. Bahkan ketika di menit ke-20, seorang pemain Timor Leste itu terkena kartu merah karena 2 kali melanggar Tom Haye. Itu pun tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia. Sampai kemudian John Herdman tidak punya pilihan lain, ya, tidak punya pilihan lain menurunkan pemain-pemain utama minus Rizky Ridho, ya Sandy Walsh diturunkan bermain di sana, kemudian juga Shane Patinama, Donitri Pamungkas, dan Wak Haji yang katanya belum fit itu pun diturunkan di sana di babak kedua gitu. Dan hasilnya langsung instan kita lihat ya. Awalnya memang kesulitan, tetapi kemudian pemain-pemain pengganti ini Donitri setelah menerima umpan dari Tom Haye melakukan umpan tarik dan dieksekusi dengan sempurna oleh Shane Patinama dan kedudukan pun berubah menjadi 1-0. Ya, sejak 1-0 itu seperti beban terlepas dari punggung pemain-pemain Indonesia, bermain kembali menjadi lebih cair dan kemudian Timor Leste melakukan pelanggaran tidak jauh di depan kotak penalti dan dieksekusi oleh Profesor Haye lagi. Dan itu golnya mungkin gol yang terbaik sepanjang turnamen ini ya. Seperti memberi contoh kepada Malaides ketika mencetak gol Wan Kuzen itu ke tengah gawang. Ini kiper sejago apapun itu tidak akan mampu menahan bola tendangan dari Tom Haye. Saat itu betul-betul ke pojok kanan gawang ya, karena saya sendiri seorang kiper. Itu gol seperti itu tidak mustahil bisa ditahan. Itu ya, seperti Tom Haye ini, dan 2-0. Dan terakhir melalui satu umpan dari Wak Haji, kembali penyerang baru kita yang baru berusia 19 tahun, Mitch Baker itu mencetak gol keempatnya di turnamen ini dan menjadi top scorer sementara di Piala AFF kali ini ya, melalui gol yang mirip skemanya seperti gol keduanya, melalui umpan dari Elianu Reinders. Kali ini mendapat umpan dari Wak Haji dan dia melakukan selebrasi ala Halan ya, selebrasi Zen seperti itu. Nah, itu ya hasilnya. Dan dengan kemenangan itu tadinya Indonesia sempat bertengger di puncak klasemen grup A ini sebelum Singapura bertemu dengan Vietnam. Nah, ini menariknya ya, ketika kita unggul 3-0 ini dengan berkeringat ya, dengan susah payah, tentunya Malaides itu langsung mengeluarkan berita ya seperti di Indonesia susah payah atau berkeringat mengalahkan Timor Leste gitu ya. Dan mereka itu biasa ya, Malaides itu ketika membuat berita tentang Indonesia itu sengaja itu mengabaikan satu fakta ya, bahwa Indonesia bersusah payah itu ketika Indonesia merotasi 6 pemainnya ya. Berbeda ketika mereka melawan Laos itu tetap menurunkan tim utama, kita itu merotasi 6 pemain. Itu tidak dibahas oleh media Malaides ya. Dan kemudian Vietnam juga melakukan Psy War, langsung menurunkan berita bahwa Indonesia cuma mampu menang 3-0 melawan Timor Leste, sementara Vietnam 7-0. Artinya kita itu di bawah Vietnam gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi ya, karma itu cepat sekali ya, tibanya gitu dari mulut besarnya mereka melawan Singapura. Vietnam ya, dengan yang katanya dulu ngaku-ngakunya bahwa JIZ pun tidak akan mampu menahan Swanson. Ternyata Brazil 6 ini tidak berkutik di hadapan Singapura ya. Singapura yang tetap seperti biasa itu menurunkan Ilhan itu baru di babak kedua. Itu mereka itu kesulitan, tidak punya cara untuk membongkar gawang Singapura ya, bahwa bahkan top scorer mereka Din Bach yang mencetak hat-trick ketika melawan Timor Leste itu dikeluarkan di babak pertama karena skemanya tidak jalan ya. Habis cara Kim Samsik ini untuk membongkar gawang Singapura atau membongkar pertahanan Singapura, tapi Brazil 6 ini tetap tidak berhasil sampai akhir pertandingan ya. Bahkan di akhir-akhir ketika Singapura memasukkan Ilhan dan kemudian memasukkan abangnya Irfan Fandi,
itu kendali bahkan di tangan Singapura ya. Berkali-kali Singapura membombardir gawang Vietnam, bahkan satu kali itu tendangan bola muntah dari Ilhan itu gagal disundul oleh Syawal ke gawang kosong seperti itu. Kalau tidak itu Vietnam habis tadi ya. Dan nyaris dan beberapa kali serangan seperti itu dibuat oleh Singapura ya. Dan betul-betul hilang akal dan mereka menurunkan pemain utamanya itu ya. Vietnam dicatat Brazil 6 ini menurunkan tim utamanya. Nah, kenapa saya menyebut mereka Brazil 6? Karena sebelumnya sebagai cywar Vietnam ini itu membuat berita ya, media mereka tahu 247 itu membuat satu artikel yang menunjukkan pemain-pemain Indonesia itu dengan dua bendera ya. Jadi bendera Indonesia dengan bendera Belanda, bendera Indonesia dengan bendera Australia gitu ya. Dan penyakitnya Vietnam ini satu kemiripannya dengan Malaides, mereka itu gak punya kaca di sana ya. Sementara mereka sendiri menurunkan 3 pemain yang sama sekali tidak memiliki darah Vietnam, itu pemain Brazil gitu ya. Makanya kita sebut saja mereka itu Brazil 6 ya. Dan Brazil 6 ini nggak mampu mengalahkan Singapura tadi. Nah, sekarang tekanan ada di mereka ketika bertanding ke Jakarta dan mereka melakukan cywar lagi meskipun kita seri, tapi kalau kita bisa menang melawan Indonesia itu kita tetap lolos karena kita baru 2 kali bermain katanya ya di media yang sama di tahun ini yang tadinya mengolok-olok Indonesia yang cuma bisa menang 3-0 melawan Timor Leste. Ya, dan itu yang mereka beritakan bahwa nanti kalau di Jakarta kita bisa menang, itu kita bisa lolos ya dan menyingkirkan Indonesia seperti itu gitu ya, yang beritanya mereka ya. Jadi kemiripan lain dengan Malaides ini mereka sangat jago menghibur diri gitu ya. Jadi intinya mereka sudah di ujung tanduk gitu. Seandainya mereka kalah dengan Indonesia itu habis sudah ya. Jadi asal Indonesia tidak kalah nanti melawan Singapura atau cukup bermain seri melawan Singapura, seandainya kita bisa mengalahkan Vietnam ini, itu sudah selesai ininya ya. Kisah mereka di Piala AFF ini selesai. Bahkan kalaupun kita kalah, seandainya kita bisa menang lawan Vietnam ini, seandainya pun kita kalah melawan Singapura nanti, itu Vietnam tetap tidak akan lolos ya. Nah, itu yang akan terjadi nanti. Jadi nasib Vietnam ini benar-benar di ujung tanduk ya. Asal Indonesia tetap bisa bermain menginjak ke bumi, itu yang paling penting sebenarnya di dalam pertandingan sepak bola ini. Dan sebenarnya saya secara pribadi saya cukup senang ya kejadian seperti Indonesia melawan Timor Leste itu terjadi di babak penyisihan ini ya. Supaya orang-orang Indonesia yang keburu jumawa bahwa tim kita ini adalah tim terbaik yang seolah-olah tinggal pijak gitu, kita udah lolos ke final, kita itu udah tinggal formalitas saja Piala Kaleng Kongguan ini tinggal diserahkan aja kepada King Indo gitu. Itu Malaidesiawi sekali ya. Sekali lagi kita nggak boleh jumawa karena itu sudah menjadi trademarknya Malaides ya. Kita itu jangan sampai koar-koar kemudian kalah masuk goa, itu sudah rutinitas dari Malaides dan jangan kita ambil lagi, itu sudah menjadi hak mereka gitu ya. Biarkan itu Malaides yang seperti itu, Indonesia jangan ya. Kita santai aja, apalagi ini Piala Kaleng Ciki, nanti kalau kita kalah di FIFA ASEAN Cup, nah itu baru kita bisa mencaci maki kayak apa kayak gitu, karena itu yang menjadi target kita, itu yang piala yang sesungguhnya ya, karena kita nanti bisa turun dengan tim terbaiknya kita. Kalau ini kan cuma Piala Ciki ya, hitung-hitung itu melihat pemain kita ya, lapis keduanya kita, siapa yang nanti bisa melapis pemain tim-tim utama kita. Itu saja sih sebenarnya untuk Piala Ciki ini ya. Kalau saya pribadi nggak terlalu mengharap juara juga di piala kali ini, karena memang untuk juara di piala seperti ini itu banyak sekali faktornya ya. Ada apalagi ada mungkin mafia judi apa segala macam yang mengatur pertandingan ini, kita nggak tahu di Piala AFF ini karena reputasi memang seperti itu kan. Kalau tidak begitu Indonesia sampai 6 kali gitu nggak bisa juara gitu, dan beberapa keputusan yang kontroversial dulunya yang membuat kita gagal juara, jadi nggak begitu berharap di sini. Tetapi nanti di FIFA ASEAN Cup itu baru kita serius ya untuk betul-betul kita berharap untuk menjadi juara di sana. Kalau ini nggak begitu gitu. Makanya nanti juga, dan saya pikir kejadian dengan Timor Leste tadi itu bagus untuk pemain dan juga tim pelatih, bahwa kita itu nggak boleh memandang remeh lawan
gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan ketika nanti melawan Vietnam kita bisa bangkit dengan mentalitas yang lebih baik, ya, tidak pernah meremehkan lawan lagi ya, dengan pengalaman tadi melawan Timor Leste itu pengalaman yang bagus juga untuk Indonesia. Nah, karena tetapi di sebalik itu juga banyak juga orang-orang Indonesia sekarang ini karena FOMO bola mungkin ya. Jadi sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat soal sepak bola ini, ya udah tiba-tiba pokoknya komen aja gitu, dari tiga mau ikut. Nah contohnya seperti ini tadi saya di thread ada orang yang nulis, ya apa yang diharapkan misalnya udah naturalisasi, udah gini lawan Timor Leste aja nggak. Saya coba nulis di situ ya, apa nggak malu ya orang komentar begini katanya. Dia bilang langsung bego lu apa ya, seperti itu gitu. Maksudnya ini orang apa nggak ngelihat gitu, Timor Leste ini bukan Timor Leste yang dulu, mereka itu sudah maju gitu ya, dan permainan mereka meningkat di setiap pertandingan. Ketika melawan Vietnam mereka sebenarnya udah bermain bagus, tapi mungkin karena masih grogi, masih baru seperti itu, kalah 7-0 itu tidak mencerminkan permainan mereka gitu ya. Mereka ketika kalah 7-0 melawan Vietnam itu tidak seperti ketika kita melawan Kamboja yang mana kita dominasi total ya. Berkali-kali Timor Leste pada saat itu juga mengancam gawang Vietnam. Ketika melawan Singapura juga, Singapura tidak memperoleh kemenangan yang mudah melawan mereka itu ketika menang 2-0. Ya, bahkan Timor Leste di edisi AFF sebelumnya itu dengan tim yang belum sebaik sekarang ini ya, belum sebaik sekarang ini timnya itu cuma mampu dikalahkan 3-2 oleh Malaides gitu. Malaides dengan kekuatan terbaiknya pada saat itu, dan itu pun ya seperti ada permainan dengan wasit baru bisa menang 3-2 itu Malaides. Kalau enggak itu ujungnya bisa seri bahkan kalah pada saat itu melawan Timor Leste. Nah kemudian orang-orang berkomentar seperti ini jadi kocak. Cuma itulah media sosial ya, yang namanya ada juga orang-orang kocak seperti itu ya, nggak usah diseriusin, yang kayak begitu diketawain aja gitu. Nah sekarang udah selesai begitu, besok kita tunggu pertandingan antara Malaides, Askar Sarapan mereka Hama Kuning itu melawan Thailand ya, dan seperti biasa ya Malaides sebelum pertandingan itu udah keluar-keluar, udah jumawa duluan ya, seperti ini pelatih Thailand gerun melihat Malaides katanya ya di makan bola, itu Malaides yawi sekali dan jangan kita tiru ya, itu biarkan menjadi trademarknya mereka, biarkan itu menjadi patennya mereka Malaides itu dan menjadi ciri khasnya mereka. Kita nggak perlu ambil itu mereka klaim kesombongan itu wahamnya mereka itu silahkan ya, kita ikhlaskan saja untuk Malaides gitu, kita Indonesia nggak usah tiru-tiru ya. Jadi demikian, kita tunggu pertandingan berikutnya Indonesia melawan Vietnam nanti di Indonesia, entah nanti di GBK atau kembali di Pakansari pertandingannya. Kita tunggu saja nanti, dan mudah-mudahan di sana kita bisa menampilkan permainan terbaik lagi ya, permainan terbaik lagi, karena seperti ya itu seperti lawan Timor Leste tadi, lawan juga nggak diam gitu, lawan juga melihat bagaimana kita bermain, menyiapkan antisipasinya gitu ya. Contohnya seperti Vietnam melawan Singapura tadi kita sudah bisa baca gitu ya, serangan mereka tuh selalu dari kiri gitu, dari pemain-pemain Brazil mereka, Brazil 6 ini itu pasti sudah dipelajari oleh tim pelatihnya kita ya, apalagi John Herdman ini ya terkenal sangat detail. Dia itu untuk mempelajari detail-detail kecil seperti itu ya, dan kita harapkan analisa itu nanti keluar ketika melawan Vietnam ya, dan kita sudah mempunyai solusi ya, atau mempunyai solusi bagaimana menangkal serangan-serangan Vietnam ini ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.